Halo teman-teman, oke. Kali ini aku mau cerita keluh kesah ya, keluh kesah selama bekerja di Arab Saudi. Suka dan dukanya dan pengalaman bekerja di sini. Aku udah bekerja di sini 2 tahun lebih, sekitar 2 tahun setengah kali ya. Kontrak aku 2 tahun setengah. Enggak, kontrak aku sih 2 tahun. Mereka minta aku untuk perpanjang, tapi akunya nggak bisa karena aku udah ada planning yang lain-lain, dan aku juga udah janji pada diriku sendiri dan juga sama orang tua aku cuma untuk 2 tahun di sini. Cuma mereka minta aku untuk perpanjang lagi, tapi kayaknya aku nggak bisa soalnya umurku yang udah tua. Aku ingin punya usaha sendiri gitu kan. Mohon doanya ya teman-teman. Ya, apa itu usahanya nanti kita lihat setelah aku pulang ke Indonesia, ke Aceh pastinya. Insya Allah aku ingin bangun usaha. Maaf ya, berisik, ada yang lagi bersih-bersih. Itu Rabi, orang Bangladesh. Dia dari Bangladesh, cleaner di rumah sakit aku bekerja. Nah, aku rencananya ingin bangun suatu usaha yang dimana nanti usahanya apa nanti kita lihat. Insya Allah nanti akan aku masukkan ke channel YouTube aku usaha apa yang ingin aku rintis nanti. Aku mohon doanya aja, semoga berjalan dengan lancar ya kan. Untuk pengalaman atau suka dukanya aku di sini, yang pastinya alhamdulillah ala kulli hal, wastaghfirullah min kulli dzam, wa na'udzubillah min kulli ahli halin nar. Di sini tuh kalau bekerja ya bener-bener harus disiplin, on time banget, nggak bisa meleset. Kalau ketahuan telat bisa dipotong gaji, ya kan? Dan harus on time. Begitu juga dengan pulang juga on time. Kalau kita telat pulang, mereka akan bayar namanya overtime. Nah, kita di sini bekerja 8 jam per hari. Lebih daripada itu, baik itu lebih menit pun akan dibayar, lebih menit pun akan dibayar, konon lagi kalau lebih jam gitu kan, pasti akan dibayar. Nah, lebih daripada itu namanya overtime. Untuk dalam seminggu kita bekerja 6 hari, 1 hari libur. Kalaupun kita masuk, itu termasuk ke dalam kategori overtime. Overtime itu lembur ya. Kemudian pengalaman dalam menghadapi pasien. Nah, pasien di sini orang Arab ini karakternya lebih ke mereka keras, tegas, keras. Kalau kita baru-baru di sini rasanya kayak mau ditelan cara mereka ngomong sama kita. Mereka bicara ke kita tapi rasanya kayak mau ditelan. Ada kayak orang marah-marah. Makanya saya awal-awal di sini kerjaannya marah-marah terus, kesel sama mereka dengan budaya mereka gitu kan, karena mereka kasar banget kalau ngomong. Sebenarnya bukan kasar, memang seperti itu nada mereka, nadanya tinggi kayak mau menerkam, kayak mau makan kita. Gimana sih, saya juga susah untuk ngejelasinnya. Makanya kadang awal-awal saya kesini saya kesel gondok hati gitu, kok nggak sopan ngomongnya, ngomong kayak ngajak berantem. Makanya kadang-kadang juga saya ya, mereka kasar saya juga kesel kan, jadinya saya juga tinggi suara. Terakhir mereka marah, nah saya juga marah gitu terakhir ya gitu. Tapi mereka detik itu marah, udah detik itu doang, setelah itu baik lagi kayak gitu. Nah, awal-awal aku kesini tuh susah banget beradaptasi ya, perlu adaptasi, penyesuaian. Kemudian ini lagi gaya orang Arab itu lebih, kalau semisal bilang jangan ya, ini mau enggak, atau bilangin enggak kan, mereka akan ngomongnya gini gitu, itu artinya enggak. Mau minum, gitu ngomong, enggak. Tolong mau di tempat tidur ini dipindahin ke sini. Kalau jawabannya ngomong, lah sister, gitu. Jadi kan kita awal, apaan ini? Kan kalau kita budaya timur Indonesia kan, kalau kayak gitu rasanya kasar banget kan. Nah, kalau di sini tuh hal biasa. Makanya awal-awal kesini kaget-kaget kan lihat budaya mereka.
terus lagi. Semisal kita ngasih sesuatu kayak ngasih kertas bill fatura namanya kan, kertas fatura atau kertas tes lab. Nah mereka itu kasihnya tangan kiri, tangan kanan itu biasa aja. Gitu juga kalau kita mau ngasih sesuatu ke mereka, mereka kadang ngambilnya tangan kiri. Nah kalau kita di Indonesia kan ngambil tangan kiri itu rasanya kasar kan, maksudnya nggak sopan kayak gitu. Nah kalau di sini tuh biasa aja. Jadi awal-awal kesini waktu mereka ambil tangan kiri, saya sempet gondok, kesel sendiri, nggak sopan banget nih orang masa tangan kiri. Nah kayak gitu. Sebenarnya seperti itulah ya. Kalau dibilang kurang sopan ya saya juga nggak paham, karena mungkin bagi mereka itu hal yang biasa, kita aja kali, saya juga nggak paham. Tapi sebenarnya sih kalau menurut saya memang sewajarnya tangan kanan gitu kan, lebih baik kayak gitu. Nah itu satu. Kemudian untuk ngebilangin semisal ngomong apa gitu terus bilangnya stop gitu kan, mereka akan ngomong seperti ini, bentar ya sister, bentar. Nah kayak gini nih bahasanya, bentar ya. Kok kita bilang ya bentar ya, sebentar aja, bentar ya kan, kita kayak gitu kalau ngomong. Nah kalau mereka enggak, sister bentar ya, tunggu dulu gini. Awal-awal saya kesini saya bingung apa kayak gini, terus rasanya kayak mau ngasih makanan burung kayak gitu, kayak manggilin ayam kayak gitu kan, maksudnya aneh kayak gitu, apa kayak gini, makanya aneh ya gitu. Makanya bingung juga sih awal-awalnya di sini kan. Terus kita juga disuruh untuk bisa bahasa Arab. Nah untuk bahasa Arab alhamdulillah, karena saya alumni pesantren dan saya sudah pesantren 6 tahun di pesantren. Alhamdulillah kami juga memang di sana basicnya percakapan sehari-hari di pesantren itu ngomongnya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahkan kami selalu di pesantren itu bahasa Arab bahasa Inggris itu bergantian per minggu. Nah itu adik-adik letting saya yang pernah merasakan seletingan dengan saya ya. Saya alumni Pondok Pesantren Al Muslimun Aceh Utara. Nah adik-adik letting saya yang mulai dari saat saya kelas 6 yaitu kelas 3 SMA, adik letting saya yang kelas 1 SMP sampai dengan kelas 5 mungkin mereka akan kenal saya. Dan mereka tahu di saat masa kepemimpinan organisasi kami saat itu memang bahasanya sangat luar biasa dan sangat lancar.